Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan penerapan metode penyuluhan massal melalui demonstrasi cara pemberian pakan ulat Hongkong dan kebersihan media budidaya. Perkenalkan, saya Riko Husodo dari UT Bengkulu. Adapun tujuannya untuk menyebarluaskan informasi budidaya ulat Hongkong melalui media massa, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat peternak dalam manajemen pakan dan sanitasi media, menerapkan metode penyuluhan massal berbasis media digital. Sasaran penyuluhan ada kelompok peternak, pelaku usaha, dan masyarakat yang tertarik untuk mengembangkannya. Masalah yang dihadapi kurangnya pemahaman teknik pemberian pakan yang tepat, media budidaya cepat kotor, munculnya jamur, bau tidak sedap, dan penyakit lainnya, serta rendahnya keterampilan teknis budidaya yang efektif dan higienis. Pendahuluan dalam budidaya ulat Hongkong, kebersihan sangat dipengaruhi oleh manajemen dan kebersihan media. Pemberian pakan yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan, sedangkan media yang kotor dapat menimbulkan jamur, bau, dan penyakit. Oleh karena itu, metode demonstrasi cara sangat penting untuk meningkatkan keterampilan peternak dalam teknik budidaya yang benar. Metode ini membantu peternak memahami cara pemberian pakan dan menjaga kebersihan media secara lebih efektif. Mengenal ulat Hongkong. Ulat Hongkong atau bahasa latinnya Tenebrio molitor merupakan larva dari serangga kumbang yang banyak dibudidayakan sehingga pakan alternatif ternak. Ulat ini dapat digunakan untuk pakan berbagai jenis hewan seperti ayam, ikan, burung, dan lain-lain. Selain memiliki manfaat sebagai pakan budidaya ulat Hongkong juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi peluang usaha dalam bidang agribisnis. Pentingnya budidaya ulat Hongkong. Budidaya ulat Hongkong menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan karena permintaan pasar terhadap pakan alternatif terus meningkat. Usaha ini relatif mudah dilakukan, tidak membutuhkan lahan yang luas, dan modalnya juga relatif kecil. Selain itu, budidaya ulat Hongkong dapat membantu mengurangi biaya pakan ternak konvensional sehingga lebih efisien bagi peternak. Cara budidaya yang baik memiliki beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Pertama, memberi pakan yang cukup dan tidak berlebih agar tidak menimbulkan sisa yang membusuk. Kedua, media budidaya harus selalu dijaga kebersihannya agar tidak menjadi penyakit. Yang terakhir, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan harus stabil sehingga harus dijaga. Selain itu, sanitasi atau kebersihan kandang juga perlu dilakukan secara rutin agar budidaya berjalan optimal. Untuk manajemen pakannya, manajemen pakan merupakan salah satu faktor penting untuk budidaya ulat Hongkong. Pakan harus diberikan secara terukur sesuai dengan jumlah populasi ulat. Pemberian pakan yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan sisa pakan yang akhirnya membusuk. Oleh karena itu, pakan harus disebar secara merata dan dibersihkan secara konsisten sesuai jadwal agar pertumbuhan ulat tetap optimal. Untuk jenis pakannya sendiri terdiri dari pakan utama dan pakan tambahan. Pakan utama biasanya berupa bahan seperti dedak atau bahan organik yang menjadi sumber nutrisi utama, sementara untuk pakan tambahan bisa dapat dari sayur-sayuran atau ampas kelapa dan lainnya, yang bisa berfungsi untuk menjaga kelembaban sekaligus menambah nutrisi. Jika memberi pakan
tidak tepat, maka akan berdampak seperti misalnya jika berlebihan memberi pakan dapat menimbulkan berbagai masalah. Sisa pakan yang menumpuk akan mudah membusuk dan menimbulkan bau. Kondisi ini juga dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri yang berbahaya bagi ulat. Akibatnya, pertumbuhan ulat menjadi tidak optimal, bahkan dapat menyebabkan kematian sehingga produksi budidaya menurun. Untuk menjaga kebersihan media budidaya ulat Hongkong, media harus dibersihkan secara rutin dan sisa pakan dan kotoran ulat. Media yang bersih akan menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan ulat, sedangkan media yang kotor dapat menjadi sumber penyakit dan mengganggu perkembangan ulat. Adapun dampak media kotornya, jika media kotor akan muncul jamur, bau tidak sedap, meningkatkan risiko kematian ulat. Selain itu, kondisi ini juga dapat menurunkan produktivitas budidaya secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan kerugian. Untuk teknik membersihkannya, teknik sanitasi dilakukan dengan cara membersihkan sisa pakan dan kotoran ulat secara rutin. Selain itu, ulat perlu dipisahkan dari kotoran jika media sudah terlalu kotor. Dalam kondisi tertentu, media juga perlu diganti agar tetap bersih dan layak digunakan. Proses sanitasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu atau membuat ulat stres. Untuk pengendalian kelembaban media harus selalu dijaga agar tidak terlalu basah maupun terlalu kering. Media yang terlalu basah dapat memicu pertumbuhan jamur, sedangkan yang terlalu kering dapat menghambat pertumbuhan ulat. Oleh karena itu, keseimbangan kelembaban sangat penting dan dapat dikontrol melalui jenis pakan serta kondisi ventilasi tempat budidaya, dan juga bisa ditaruh pengatur suhu. Inti dari materi tadi, secara keseluruhan, keberhasilan budidaya ulat Hongkong sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu manajemen pakan dan kebersihan budidaya. Jika kedua aspek dilakukan dengan baik, maka pertumbuhan ulat akan optimal dan hasil produksi akan meningkat. Metode pendemonstrasi cara sangat membantu peternak dalam memahami dan menerapkan teknik budidaya secara langsung di lapangan. Berdasarkan kegiatan penjualan melalui media demonstrasi cara budidaya ulat Hongkong, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan budidaya sangat berpengaruh oleh manajemen pakan, kebersihan, penerapan teknik pemberian pakan yang tepat, serta sanitasi media yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ulat dan menjaga kualitas produksi.